Di suatu hari, ketika Rapunzel sedang berjalan-jalan di hutan dan melihat bunga yang menarik pandangannya. Lihat, Klapsi, aku belum pernah melihat bunga secantik ini sebelumnya. Klapsi sangat senang dan melompat dari rambut Rapunzel dan turun ke bawah, lalu menciumnya. Seketika itu, warna dari bunga itu berubah dari pink ke hitam. Dan terbuka mulutnya, lalu menyedot Klapsi seperti vakum. Klapsi, tidak, tidak. Rapunzel mencoba untuk menahan Klapsi, tapi ia tidak mampu. Ketika ia coba menarik akar dari bunga itu, ia menyadari bahwa bunga itu terhubung ke pipa di bawah tanah. Pipa apa ini? Kemana perginya Klapsi? Rapunzel mulai bergerak ke dalam hutan dengan mengikuti arah pipa itu. Sementara itu, penyihir yang jahat, Camilla, sangat senang menyaksikan apa yang sedang terjadi dari bola sihirnya. Sudah waktunya. Sahabat terbaik Rapunzel akan segera di tanganku, Brumi. Camilla berdiri di depan papan sihir labirin. Dan ia menyaksikan Klapsi terus berjalan melewati pipa-pipa tersebut menuju menaranya. Saat Rapunzel coba menyelamatkan temannya, kita akan potong rambutnya dan kita lemparkan ke dalam panci itu, Brumi. Akhirnya, pipa yang berada di depan Camilla mulai bergetar. Camilla membuka tangannya di depan pipa dan dalam beberapa detik, Klapsi jatuh di tangannya. Tolong, lepaskan aku dasar penyihir jahat. Lepaskan aku. Camilla langsung memasukkan Klapsi ke dalam kotak kaca ajaib. Kotak ini kedap suara. Tidak akan ada yang mendengar Klapsi. Begitupun Klapsi tidak bisa mendengar suara dari luar. Rapunzel telah berjalan sepanjang hari untuk mencari Klapsi. Di mana berakhirnya jalan ini? Kemana pipa ini berakhir? Ia baru saja mau istirahat duduk di atas batu. Ketika ia melihat dari balik pepohonan dan menyadari bahwa pipa itu berakhir di menara Camilla. Menara itu? Oh, tidak. Kita akan masuk dalam perangkapnya penyihir jahat, Camilla. Rapunzel segera menggali tanah. Ia menarik bagian dari pipa itu keluar dan mematahkannya jadi dua. Akhir dari salah satu pipa ini menuju menaranya Camilla. Ia mengambil 5 biji akar dari kantongnya. Ia melempar ke dalam pipa tersebut. Dalam sekejap, biji akar itu tumbuh dengan cepat dengan ia menuangkan air ajaib yang ia bawa. Biji itu mulai tumbuh terus di dalam pipa yang terkena air. Camilla yang telah membuat rencana jahat di menaranya, tak menyadari akar-akar tersebut. Kalau aku sudah potong rambutnya Rapunzel, dia sudah tidak perlu lagi jepitan rambut sepertimu. Betul kan, Brumi? Ketika Camilla berbicara dengan Klapsi, suara aneh terdengar dari dalam pipa labirin. Menyadari keributan itu, Brumi segera mencoba untuk mengingatkan Camilla. Tetapi penyihir jahat Camilla tidak mengindahkan perkataan dari sapu terbangnya Brumi. Tapi nyonya,ku, suaranya sungguh menakutkan. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Brumi, sapu yang pengecut. Suara yang kau dengar bisa jadi suara tertawaku yang indah. Sesaat kemudian, cabang panjang dari pohon akar itu mulai keluar dari dalam pipa di atas menara tersebut. Camilla tak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Ketika ia melihat akar, cabang itu dengan cepat menyebar dan menutupi seluruh ruangan mereka dengan cepat. Camilla mencoba meraih Brumi dan menyelamatkan diri, tapi ia dengan cepat terlilit dengan akar. Lepaskan aku dari akar ini. Lepaskan aku. Rapunzel memperhatikan menara dari jauh dan melihat akar tumbuh dari pipa labirin ajaib sampai keluar dari jendela menara. Aku berhasil.
berhasil. Menara pasti telah tertutup pohon akar itu seluruhnya. Sekarang aku bisa menyelamatkan temanku Klapsi. Rapunzel segera menghampiri pohon akar itu, dan dengan rambut emasnya ia gunakan sebagai tali menuju ke jendela. Lalu ia memanjatnya dengan berpegangan pada rambutnya sendiri. Di saat Camilla mencoba melepaskan diri dari ikatan pohon akar, ia melihat Rapunzel datang dan ia segera mengerti semuanya. Rapunzel, oh tolong aku, bebaskan aku dari akar ini. Aku berjanji tak akan menyentuh rambutmu. Aku tak dapat mempercayaimu, Camilla. Kau telah melakukan perbuatan jahat dengan menculik temanku Klapsi. Kau tidak akan pernah bisa memisahkan kami. Sementara itu, Klapsi terjebak di dalam kotak kaca, memanggil Rapunzel, tapi suaranya tidak terdengar sama sekali. Rapunzel melihat sekeliling, tapi tak dapat menemukan temannya Klapsi. Klapsi, Klapsi, di mana kau? Aku tak dapat menemukanmu. Rapunzel akhirnya mengarahkan rambutnya melewati pohon akar. Rambut emasnya melewati cabang akar tersebut, lalu akhirnya menemukan Klapsi. Tapi Rapunzel tidak tahu cara membuka kotak kaca ajaib itu. Di sisi lain, penyihir jahat Camilla berhasil melepaskan diri dari pohon akar. Saat itu, dengan diam-diam mencoba memotong rambut Rapunzel, pohon akar itu melilitnya lagi lebih kencang kali ini. Apa yang terjadi? Lepaskan aku. Aku gagal lagi. Rapunzel, rambut emasmu akan jadi milikku suatu hari. Rapunzel dan Klapsi akhirnya terbebas dari pohon akar yang menutupi menara, dari penyihir jahat Camilla, berkat rambut Rapunzel yang kuat. Saat itu, tetapi Klapsi masih terjebak di dalam kotak kaca. Rapunzel segera mendatangi tempat di mana bunga hitam itu berada. Bunga itu kembali berwarna pink ketika Rapunzel menghampirinya. Lihat Klapsi, bunga itu hidup lagi sejak lepas dari pipa itu. Mungkin bunga itu bisa menolong kita. Rapunzel menghampiri bunga itu bersama Klapsi yang masih berada di dalam kotak. Sesaat kemudian, cahaya merah menyebar di sekeliling. Kotak kaca itu meleleh karena cahaya yang berasal dari bunga tersebut dan membebaskan Klapsi dari dalam kotak yang telah mengurungnya. Hore, aku selamat, aku selamat. Terima kasih Rapunzel, terima kasih. Karena bunga pink itu telah terbebas dari mantra yang jahat, bunga itu bersinar terang untuk kedua sahabat dekat ini. Sejak saat itu, Rapunzel dan Klapsi menyadari bahwa persahabatan yang dibentuk karena cinta tak akan terpisahkan oleh kejahatan.